Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku, My K Journey. Terima kasih ya udah mampir. Hari ini aku akan ngebahas lagi tentang umroh, dimana hari ini aku akan memberitahu teman-teman doa-doa apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui sebelum berangkat umroh. Nah, sebelum aku mulai videonya, teman-teman perlu tahu dulu ya teman-teman. Sebenarnya doa ini itu nggak perlu teman-teman hafal, teman-teman cukup tahu aja. Karena nanti saat teman-teman umroh itu teman-teman diberikan buku saku, jadi teman-teman bisa baca saat melaksanakan ibadah umrohnya. Dan juga teman-teman nanti dibimbing sama mutawif, jadi teman-teman cukup mengikuti mutawifnya aja, jadi teman-teman nggak perlu menghafal karena doanya cukup banyak dan cukup panjang ya teman-teman. Nanti biasanya itu mutawifnya akan memimpin kita. Contohnya kalau misalkan kita di depan Ka'bah ataupun kita di dekat Bukit Safa saat memulai umroh, mutawifnya akan membimbing kita untuk berdoa. Kita cukup mengikuti beliau aja. Atau saat kita memulai sa'i, nanti teman-teman akan dipimpin sama mutawifnya. Mutawifnya tuh biasanya akan melantangkan suaranya, teman-teman cukup ikuti. Biasanya kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya ibadah umroh tuh sangat-sangat dipermudah teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dihafal juga nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga videonya bisa membantu teman-teman. Nah juga sebelum aku mulai, aku cukup menyebutkan doanya aja. Nanti aku tampilkan bentuk doanya. Sengaja nggak aku jelaskan secara lebih detail lagi karena takut durasinya terlalu panjang. Karena takutnya nanti teman-teman bosan lagi lihat aku di sini. Ya langsung aja kita mulai videonya. Doa yang pertama itu doa keluar rumah atau doa saat kita hendak berangkat. Nah biasanya kita sebelum berangkat itu kan ya kita berdoa dulu. Biasanya itu kalau teman-teman udah berangkat bareng sama pemimpin kolter, kalau haji ataupun teman-teman berangkat dengan tour leader, itu biasanya saat kita hendak berangkat itu udah dipimpin sama beliau. Benar-benar dipermudah teman-teman. Semua ibadah umrah itu jangan dikhawatirkan karena doanya banyak banget, tapi ingat, niatkan aja untuk ibadah, nikmati aja prosesnya dan cukup khusyuk aja teman-teman, karena semuanya itu dipimpin sama mutawif, dipimpin sama tour leader dan dikasih buku saku. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Video ini tuh sengaja aku buat untuk sebagai pengetahuan aja buat teman-teman. Tapi kalau misalkan aku tegaskan, boleh dihafal boleh enggak, dan kalaupun mau dihafal juga nggak apa-apa ya teman-teman. Bagus banget. Oke? Doa selanjutnya itu adalah doa duduk di kendaraan. Aku kasih jeda ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat doa saat duduk di kendaraan itu seperti apa. Nah jadi teman-teman, semua aktivitas kita itu ada doanya, teman-teman cukup tahu atau mau dihafal boleh. Nah doa selanjutnya adalah doa saat kendaraan mulai bergerak atau saat kendaraan mulai berangkat. Doa selanjutnya adalah doa saat kita sampai di kota tujuan, doa saat kita sampai di tempat tujuan. Nah selanjutnya itu saat kita sudah sampai di kota Mekah ataupun Madinah, teman-teman perlu banget untuk membacakan doa saat memasuki kota Mekah. Dan ini doanya. Dan selanjutnya itu adalah doa memasuki kota Madinah. Nah untuk kota Madinah ini teman-teman disunahkan untuk sering bersalawat. Mulai dari teman-teman masuk kota Madinah dan selama teman-teman berada di kota Madinah, teman-teman perlu banget bersalawat. Bukan perlu banget sih, disunahkan untuk teman-teman sering-sering bersalawat di sini karena kita berada di kotanya Nabi, kita berada di tempat Nabi dimakamkan, di tanahnya Nabi. Jadi kita dianjurkan untuk sering-sering bersalawat saat di sini ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu adalah doa talbiyah. Nah doa ini tuh sangat banget sering kita baca, terutama saat kita melaksanakan ibadah umroh. Saat kita mulai umroh, setelah kita berihram, kita akan disunahkan, kita akan dianjurkan untuk sering-sering membaca doa talbiyah. Selanjutnya adalah doa memasuki Masjidil Haram teman-teman. Nah kalau untuk Masjid Nabawi itu doanya sama seperti doa masuk masjid biasa ya teman-teman. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau misalkan aku salah tolong dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen aku
menjelaskan lebih detail ataupun membacakan lebih detail tentang doa-doanya, teman-teman boleh juga tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa bikin video terpisahnya ya. Nah, selanjutnya adalah doa melihat Ka'bah. Nah, kita itu dianjurkan banget saat melihat Ka'bah itu membacakan doa melihat Ka'bah, teman-teman. Karena jangankan gini ya teman-teman, sebenarnya melihat Ka'bah aja itu kita dapat pahala, apalagi kita membacakan doa saat melihat Ka'bah itu berlipat banyak pahalanya. Sedangkan melihat aja nih ya, kata Mutawif waktu itu, kalian lihat aja, kalian tatap aja, diam aja tuh, misalkan kayak merenung aja, maksudnya tuh menikmati aja pemandangan Ka'bah tuh itu udah berpahala teman-teman. Jadi Masya Allah, kalau perjalanan umroh ini semuanya berpahala, Masya Allah, Masya Allah. Lagi di bulan Ramadan ya teman-teman, mungkin bakal dilipat gandakan lagi pahalanya. Selanjutnya itu adalah doa saat kita melintasi makam Ibrahim. Nanti kan kita akan bertemu dengan makam Ibrahim. Jadi ini adalah doa yang akan kita sebutkan saat kita melintasi makam Ibrahim. Nah teman-teman, sekali lagi aku jelaskan, sebenarnya doa-doa ini tuh boleh banget pakai bahasa Arab dan boleh juga pakai bahasa Indonesia ya teman-teman, kecuali saat sholat. Teman-teman kalau dilafazkan itu kan batal sholatnya, jadi cukup diucapkan dalam hati. Sebenarnya Allah tuh kan maha mengerti, jadi dalam bahasa apapun juga Allah mengerti teman-teman. Jadi nggak ada satupun yang dipersulit dalam ibadah umrah ini. Selanjutnya adalah doa menuju Hajar Aswad. Sebenarnya itu tuh doa kalau teman-teman dapat kesempatan untuk mencapai Hajar Aswad. Semoga ya aku doain teman-teman semua yang hendak berangkat umroh, yang akan berangkat umroh ataupun yang melihat video ini disampaikan oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Amin ya rabbal alamin. Termasuk aku, doain aku juga ya teman-teman ya. Aku pengen banget bisa mencium Hajar Aswad. Nah, selanjutnya ini adalah doa-doa tawaf ya teman-teman. Aku akan menunjukkan di video ini itu doa-doa tawaf itu apa aja, dari mulai dari mulai tawaf sampai putaran ke-7 itu ada doanya teman-teman. Nah sekali lagi aku jelaskan, ini itu doa secara panjangnya ya teman-teman ya, doa yang tertera di buku paduan haji dan umroh. Nah untuk lebih singkatnya, lebih ringkasnya, teman-teman bisa lihat di video tawaf aku. Di situ tuh cukup ringkas, cukup simple, berdasarkan dengan pengalaman pribadi dan juga ajaran dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi teman-teman bisa cek video aku ya, video tawaf yang sebelumnya. Dan sekali lagi aku tegaskan, nggak ada yang dipersulit di sini. Nggak ada yang dibebani di sini, semuanya itu dipermudah, semuanya itu dimudahkan karena Allah tidak pernah mau menyusahkan hamba-hambanya. Jadi teman-teman bisa cek di video tawaf aku yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk pengetahuan atau teman-teman pengen hafal yang panjang ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi berikut adalah doa-doa tawaf mulai dari niat tawaf hingga tawaf putaran terakhir. Jadi aku kasih lihat ya sama teman-teman cuplikan sih, foto lah aku sisipkan di sini, mulai dari niat pada waktu akan memulai tawaf. Berikut doanya. Selanjutnya adalah doa di tawaf pertama, berikut juga doanya. Nah, selanjutnya adalah doa ketika berada di rukun Yamani. Dan juga doa di Hajar Aswad saat setiap putarannya. Berikut adalah doa tawaf di putaran kedua. Nah, ini merupakan doa di tawaf ketiga, teman-teman. Berikut adalah doa di tawaf keempat. Nah, ini adalah doa di tawaf kelima. Ini itu adalah doa di tawaf ke-6.
Nah, ini merupakan doa tawaf yang terakhir ya, putaran terakhir teman-teman di tawaf ke-7. Nah, berikut adalah doa setelah tawaf. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melaksanakan ibadah tawaf, teman-teman disunahkan untuk meminum air zam-zam sebelum melaksanakan ibadah sa'i. Nah, berikut adalah doa yang perlu teman-teman panjatkan saat teman-teman meminum air zam-zam. Sebelum teman-teman minum air zam-zam, aku lupa nih, seharusnya aku jelasin ini terlebih dahulu ya. Jadi sebelum teman-teman minum air zam-zam, teman-teman itu membaca doa, atau bukan doa aja sih, teman-teman melaksanakan sholat sunnah tawaf. Nah, berikut adalah doanya setelah melaksanakan ibadah sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendapatkan kesempatan untuk sholat di Hijri Ismail, nah berikut adalah doa setelah teman-teman melaksanakan sholat mutlak di Hijri Ismail. Teman-teman, berikut adalah doa untuk tawaf wada. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dengan sa'i ya teman-teman. Nah, berikut adalah doa niat sa'i yang perlu teman-teman ketahui. Nah, berikut adalah doa saat hendak menaiki Bukit Safa sebelum kita memulai ibadah sa'i. Berikut adalah doa di atas Bukit Safa saat kita menghadap ke Ka'bah. Teman-teman, berikut adalah doa sa'i mulai dari putaran pertama hingga putaran ke-7. Aku langsung liatin potongan doanya ya teman-teman ya. Tetap sekali lagi aku tekankan sama teman-teman, kita akan dibimbing selama ibadah, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan doanya terlalu panjang. Penting teman-teman cukup tahu aja, karena nanti kita akan dibimbing. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dihafal juga tidak masalah ya teman-teman. Berikut cuplikannya. Nanti kita tuh sepanjang jalan sa'i itu kan ada pilar hijau. Untuk laki-laki disunahkan untuk beralih kecil, kalau untuk perempuan cukup jalan aja juga gak apa-apa. Nah, berikut adalah doa saat kita melaksanakan tahallul teman-teman. Tahallul itu apa? Sebenarnya aku udah jelaskan, tahallul itu adalah proses pemotongan rambut setelah selesai melaksanakan ibadah umroh ataupun rangkaian terakhir dari rukun umroh. Nah, berikut adalah doa untuk tahallul. Oke teman-teman, doa terakhir itu yang perlu teman-teman tahu adalah doa sholat jenazah. Sebenarnya itu ini termasuk dalam beberapa macam sholat ya teman-teman ya. Tapi akan aku kasih tahu aja di sini, termasuk
doa sholat jenazah yang perlu teman-teman ketahui. Kalau misalkan untuk sholat ini kan kita pribadi ya teman-teman, jadi perlu dihafal. Sekali lagi aku tekankan, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, tapi saat sholat jangan dilafazkan karena takutnya sholatnya batal. Kenapa sholat jenazah? Karena biasanya di Arab Saudi itu setiap setelah sholat itu kita akan melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah. Nah guys, segitu dulu teman-teman hari ini. Apabila ada salah aku mohon maaf. Oh ya, kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman boleh tambahin di kolom komentar ya. Nah segitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum.